Hai semua, kali ini saya akan merangkum alur cerita film KGF, di mana film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang hidup sebatang kara, namun dia tumbuh besar menjadi penguasa. Dan inilah dia alur cerita film KGF. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Film ini dibuka dengan sebuah pertemuan penting di mana seorang Perdana Menteri India sedang memberi peringatan kepada semua media cetak dan elektronik agar tidak menulis atau mengisahkan seorang lelaki yang didakwa telah menjadi penjahat terbesar di India. Kemudian ada seorang wartawan senior telah berani menulis kisah tersebut dalam sebuah buku yang berjudul El Dorado. Namun buku-buku tersebut telah ditarik dan dibakar oleh pemerintah. Tapi sebuah saluran berita televisi di India berhasil mendapatkan salinan buku tersebut dan seorang reporter wanita merasa penasaran karena buku itu ditulis oleh seorang wartawan senior yang terkenal selalu menceritakan kebenaran. Namun si reporter itu tidak menemukan satupun fakta di dalam buku itu. Dia pun akhirnya ditugaskan atasannya untuk mewawancarai langsung penulis buku tersebut. Film ini akan berjalan sesuai narasi dan sudut pandang wartawan senior yang sedang mengisahkan kejadian ini, dan inilah dia KGF. Diceritakan pada tahun 1991, seorang petani yang tengah menggali sumur menemukan sebuah batu yang aneh. Lalu pihak pemerintah datang ke sana untuk melakukan investigasi terhadap batu tersebut dan salah satunya bernama Surya Vardan. Melihat batu itu mengandung emas, Surya Vardan menjadi haus akan kekuasaan. Kemudian dia menghabisi semua rekannya di pemerintahan dan berniat akan menguasai tambang emas itu sendiri. Bersamaan dengan penemuan batu tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raja Krishna Fabiria. Seiring berjalannya waktu, dia tumbuh besar bersama ibunya di wilayah pedesaan yang miskin. Sementara Surya Vardan mengambil alih tempat itu dengan dalih akan dijadikan tambang batu kapur dengan kontrak selama 99 tahun. Ratusan penjaga dia kerahkan untuk menjaga tambang tersebut dan menjadikan ribuan orang sebagai pekerja paksa di sana. Tahun 1961, raja yang berusia 10 tahun tidak bisa menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Uang yang dia kumpulkan untuk mengobati ibunya tidak cukup. Sebelum ibunya meninggal, dia memberikan pesan terakhir untuk raja agar nanti mati sebagai orang yang sangat kaya. Menjalani hidup sebatang kara, raja secara kebetulan bertemu dengan seorang pengemis yang memberi raja uang. Tapi raja bilang bahwa uang itu tidak cukup untuknya karena dia butuh lebih banyak uang. Kemudian si pengemis bilang, jika kau mengemis hanya akan mendapatkan sedikit uang, dan jika kamu ingin mendapatkan banyak uang, maka kamu harus menjadi orang yang berkuasa. Lalu raja bertanya, di mana saya akan mencarinya? Si pengemis bilang, pergilah ke tempat orang yang berkuasa. Lalu pergilah raja ke Bombay untuk mengejar mimpinya. Bombay adalah tempat untuk peredaran emas secara ilegal yang dikuasai dua penyelundup besar, yaitu Inayat Halil dari Dubai dan Sethi dari Bombay, dan mereka selalu berperang. Sesampainya di Bombay, raja menjalani hari-harinya dengan menyemir sepatu dan bekerja bersama dengan anak lainnya kepada seorang bos di sana. Hingga di suatu hari, bosnya sedang mengobrol dengan temannya tentang seorang polisi yang sering mengganggu usahanya.
Lalu bosnya bertanya kepada semua anak-anak di sana, adakah yang berani memukul polisi itu? Tiba-tiba saja raja mengangkat tangan dan menunjukkan kalau dia berani melakukannya. Raja pun melakukan misinya, dia mengambil sebuah botol dan kemudian memukul kepala polisi botak itu. Lalu raja berlari kabur bersama temannya. Tiba-tiba saja dia berhenti dan kembali ke polisi tersebut dan mengatakan namanya adalah Rocky. Raja dengan sengaja melakukan itu agar dirinya dapat bertemu dengan seorang bos besar yang bernama Seti. Tahun 1978, Suryavardhan semakin menunjukkan kekuasaan dengan KGF-nya. Setelah Amerika dan Uni Soviet berseteru, harga emas semakin melonjak. Kemudian untuk membantu mengelola tambang emasnya, Suryavardhan dibantu oleh 5 orang sebagai mitranya. Orang-orang ini adalah yang pertama, Kamal, dia adalah orang yang menjalankan bisnis tambangnya. Lalu ada Rajendra Desai, dia adalah orang yang mendistribusikan emas tersebut. Dan ketiga adalah Andrew, dia adalah penguasa di wilayah barat. Lalu ada juga Gorvandian, seorang pemerintah yang memuluskan jalan birokrasinya. Kemudian ada juga adiknya yang bernama Adira dan kedua anaknya yang bernama Garuda dan Virat. Di suatu hari Suryavardhan terkena serangan stroke yang membuatnya hanya bisa berada di tempat tidur. Karena tak bisa berbuat banyak, Suryavardhan menunjuk adiknya yaitu Adira untuk menjalankan KGF. Namun anaknya yang bernama Garuda tidak menerima keputusan itu. Karena perseteruan itu akhirnya Adira menghilang, bahkan seluruh bawahannya berniat menguasai KGF. Kekisruhan di internal KGF membuat seorang penyelundup emas dari Dubai yang bernama Inayat Halil mengambil kesempatan itu untuk menguasai Bombay. Dia dibantu seorang bernama Dilawar. Mereka mencoba melakukan pengiriman emas ke sana menggunakan 6 kapal perahu, tapi ada satu orang yang ditakuti oleh Dilawar, yaitu Rocky.